down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa dari kelompok 1 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video dari sebelumnya, dimana di sini saya akan melanjutkan menjawab latihan soal nomor 2, dimana soalnya itu membuat program Pascal dengan header IOStream dan menggunakan pernyataan for. Nah, misalnya hasil outputnya gini, 1 1 1 di sini ujungnya 1 1, terus tengahnya sini 2, sini 3. Nah, di sini ada procedure code-nya, dimana pertama-tama itu kita deklarasikan dulu variabelnya. Ini ada variabel i, dimana i ini digunakan sebagai indeks untuk iterasi baris dalam segitiga Pascal. Kemudian j ini digunakan untuk iterasi spasi membuat segitiga tampak rapi. Kemudian yang k ini digunakan untuk menghitung nilai koefisien binomial dan dalam segi Pascal. Kemudian ada L ini untuk menyimpan nilai dari koefisien binomial tersebut. Kemudian di sini ada batas, itu untuk menyimpan jumlah baris segitiga Pascal yang akan dicetak nanti dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada begin untuk memulai program. Nah, kemudian ada read, di mana program ini meminta pengguna untuk masukkan nilai batasan. Misalnya ini kan tadi 1 2 3. Nah, maka yang keluar ini. Nah, kemudian di sini ada read, dimana mengambil input dari pengguna yang menentukan jumlah baris segitiga Pascal yang akan dicetak. Terus di sini ada pengulangan, dimana for i ini berjalan dari 0 hingga batas untuk membuat setiap baris segitiga Pascal nanti. Kemudian ada ini pengulangan penambahan untuk spasi. Nah, itu menggunakan for j sama dengan 0 tuh 2 kali batas kurang 2 kali i. Nah, dimana ini mengontrol jumlah spasi sebelum angka pada setiap baris. Kemudian yang 2 kali batas ini terus dikurang 2 kali i ini itu menghitung jumlah spasi berdasarkan baris ke i agar segitiga tampak rapi. Terus kemudian baru ada read, itu mencetak spasi sebelum angka pertama di setiap baris. Nah, kemudian ada ini for, pengulangan for k sama dengan 0 hingga i, itu menghitung dan mencetak nilai spasi segitiga. Nah, digunakan untuk menghitung nilai dalam setiap baris menggunakan rumus koefisien binomial. Terus di sini k mulai berjalan dari 0 hingga i, itu karena setiap baris memiliki i plus 1 angka. Kemudian di sini ada if. Nah, kemudian di sini ada if, jika k sama dengan 0 atau i sama dengan k, maka nilai i selalu 1. Karena elemen pertama dan akhir dalam setiap baris segitiga Pascal selalu 1. Ini. Kemudian ada else. Nah, di sini untuk elemen lainnya selain L dihitung menggunakan rumus koefisien binomial. Nah, di sini ada L sama dengan L kali I tambah 1 dikurang K per K. Untuk ini tuh digunakan untuk membentuk segitiga Pascal nanti. Kemudian di sini ada read spasi L spasi. Ini dimana nilai L ini merupakan elemen dari segitiga Pascal. Kemudian spasi ini digunakan untuk membuat segitiga Pascal nantinya terlihat rapi. Kemudian program berakhir. Selanjutnya ada flowchart. Ada flowchart dimana ada start awal, dimulai dengan simbol ini, simbol oval. Kemudian baru tuh pengguna disuruh memasukkan nilai batasannya. Terus
Lanjut ke pernyataan pengulangan. Nah, I sama dengan 0 hingga batas. Jika dia true, maka proses berlanjut untuk mencetak baris ke I. Jika dia salah, maka program melanjutkan ke hasil output, kemudian langsung end. Nah, kemudian kalau dia true kan dia bakal masuk ke sini lanjutannya. Nah, J sama dengan 0 hingga 2 kali batas kurang 2 kali I. Setelah masuk ke sini, itu di mana ini tuh untuk menambah spasi sebelum angka setiap baris. Nah, dengan memeriksa apakah J lebih besar sama dengan memeriksa apakah J lebih kecil sama dengan 2 kali batas kurang 2 kali 1. Jika true, maka program akan mencetak spasi. Jika false, maka proses ke perhitungan elemen baris tersebut. Nah, kemudian di sini ada K sama dengan 0 hingga I. Yang digunakan untuk menghitung nilai dari segitiga Pascal. Dimana mengevaluasi apakah K lebih kecil sama dengan I. Jika true, maka nilai koefisien dihitung bilangan binomial. Nah, kemudian di sini ada untuk memeriksa apakah K sama dengan 0 atau I sama dengan K. Jika dia true, maka akan lanjut ke pengulangan. Jika dia benar, maka dia akan lanjut ke pengulangan. Jika dia salah, maka L dihitung menggunakan rumus kombinasi L sama dengan L dikali I tambah 1 dikurang K per K. Nah, kemudian baru mencetak hasilnya, hasil outputnya, kemudian program akan selesai. Nah, selanjutnya kita ke programnya. Nah, di sini kita pakai header Yostream dimana agar kita dapat menggunakan fungsi cin dan cout. Tanpa ini program tidak dapat membaca atau menampilkan data ke layar. Kemudian kita pakai using namepage std, dimana agar mempermudah kita dalam penulisan kode dengan menghilangkan keharusan menggunakan std.2 sebelum fungsi. Kemudian in main fungsi utamanya. Kemudian kita deklarasikan variabelnya pakai tipe data integer I, terus J, terus K, L atas. Nah, setelah kita deklarasi, baru di sini kita buat nanti programnya untuk meminta pengguna memasukkan nilainya. Cout masukkan batasan segitiga Pascal. Kemudian cin batas. Nah, dimana yang ini tuh untuk menampilkan pesan pada pengguna agar memasukkan jumlah segitiga, baris segitiganya. Kemudian ini itu bakal dibaca nanti sama programnya. Kemudian di sini untuk mengecek setiap baris segitiga Pascal itu menggunakan for I sama dengan 0 semikolon I lebih kecil sama dengan batas semikolon I plus plus. Kemudian kita masuk lagi ke mencetak spasi awal, mana for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 2 dikali
batas terus dikurang sama 2 dikali I. Ini kenapa banyak banget? Ayo. Terus baru semikolon J++. Kemudian masuk cout, kita buat spasinya. Nah, kemudian baru masuk ke for K sama dengan 0, terus K lebih kecil sama dengan I, terus K++. Nah, di mana di sini for yang ketiga ini itu untuk mengontrol jumlah angka yang dicetak pada baris ke I. Nah, K berjalan dari 0 hingga I karena setiap baris memiliki I plus 1 angka. Kemudian kita tutup ini, buka lagi, masuk ke if perhitungan koefisien binomialnya, K sama dengan atau I sama dengan K. Kemudian masuk lagi ke L sama dengan 1, kemudian else mana L sama dengan L dikali I ditambah 1 kurang K, terus dibagi sama K. Nah, kemudian baru kita buat tutup nilai segi 3 paskalnya dengan cout. Nah, itu untuk mencetak spasi agar angka dalam segi 3 paskal nanti tetap rapi. Kemudian cout 1 L. Nah, itu untuk mencetak nilai dari L, koefisien binomialnya. Terus ini cout spasi lagi, menambahkan spasi lagi setelah angka agar formatnya tetap sejajar. Baru cout and line, kasih jarak lagi. Nah, sekarang kita coba di sini end line digunakan agar hasilnya lebih rapi. Kemudian kita coba run. Nah, di sini masukkan batasan segitiga. Misalnya kita buat batasannya itu di 4 lah. Nah, maka nih hasilnya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.